حركة وفقد موجع. Ini ya, nasab ini adalah pasti Pak ya, artinya anak keturunan itu adalah pasti. Sampai nggak sampai bagaimana ini, lo lihat pertanyaan Gus Ali. Saya tanya, Anda belajar tentang ilmu nasab, sanadnya kemana? Ya, nggak usah ngoces sih. Anda belajar ilmu nasab itu sanadnya dari mana? Udah, nanti jawab dulu. Ya, itu pertanyaan jawab dulu, nggak usah lebar kemana-mana ya. Jangan di-mute. Suaranya nggak ada, Kiram Pak. Suaranya nggak ada. Moderatorku iku sing mute iku, moderatorku sing. Oh, moderatornya panjenengan yo top jalan. Jadi gini loh Pak ya. Kalau ilmu nasab secara umum ya, kita susah Pak untuk identifikasi. Setidaknya nasab itu memang tanggung jawab pribadi. Artinya nasabnya Gus Auzi dan nasabnya Bang Wisnu, ya nggak mungkin dong satu guru kemudian guru di sini tentang ilmu nasab itu hanya teori Pak. Gini ya, jadi kalau mau mengkaji nasab, cari catatan sejaman, cari sumber itu yang valid, cari orang yang bisa dipercaya, informasinya dari mana, seperti itu Pak. Soalnya namanya dzurriyah itu anak Pak, nasab itu anak. Gus Auzi punya anak lagi, begitu. Terus yang dimaksudkan apa? Ya? Saya tanya, belajar ilmu nasab, sanad keilmuannya atau bergurunya itu siapa gurunya di Indonesia ini? Pak, terus kalau meneliti Pak, meneliti itu tidak dibutuhkan harus punya guru Pak, ya. Itu namanya meneliti. Kalau Pak, meneliti bebek harus pergi ke kandang bebek, temui bebek-bebeknya diteliti. Kalau meneliti Pak Alawi, yo datangi Robito Alawiyahnya. Di situ ini tempatnya era informasi. catatan Pak Alawi, kan begitu? Kan begitu? Betul nggak? Ya Pak, salah dong, salah. Kalau Anda mau meneliti, ini saya ulangi nih yang masuk akal, yang ilmiah. Kalau meneliti bebek, silakan datang ke kandang bebek, diternak bebek. Teliti itu bulunya warnanya apa, bebek itu makannya apa, diteliti. Terus tetapi kalau mau meneliti nasabnya Ba'alawi, ada lembaga tercatatnya, namanya Robito Alawiyah. Datang ke Robito. Mestinya nek waras lo ya, nek waras. Ini ya, justru ya, kalau imsal atau contoh yang sampean sampaikan itu menyamakan bebek dengan nasab Ba'alawi, itu yang pertama. Dan yang kedua, adanya penelitian itu dilakukan karena kecurigaan. Saya curiga terhadap nasabnya Gus Auzi. Saya tidak mungkin. Itu namanya asumsi. Kok asumsi? Itu namanya Pak, asumsi, Pak, kecurigaan. segala sesuatu itu berangkat dari asumsi, dari pengetahuan dulu nih. Dari pengetahuan. Terbuka kejujuran. Apa ini di ukimat malah tambah-tambah gendeng kayak lo. Dengerin dulu toh, dengerin dulu. Biar paham. Dengerin dulu. Jadi begini. Sek. Anakku nangis. Sek, lanjut dong. Jelaskan Gus. Wong dadi mukimat syaratnya cukup. Aku ki ana sing ngomong bahwa Pak Wisnu itu. Nih, ono sing ngomong, Pak Wisnu itu anaknya lonte. Saya tidak percaya, saya harus teliti dulu kebenarannya. Iya. Akhirnya saya melakukan penelitian, betul nggak Pak Wisnu itu anaknya lonte, kan begitu? Ternyata, kalau saya perlu meneliti Pak Wisnu, saya harus anaknya Putri Rojo. Menengok, itu umpama, Pak Wisnu menengok. Ya apa-apa. Nah, ketika ada orang mengatakan Pak Wisnu itu katanya anak lonte, jadi saya harus datang temui Pak Wisnu. Saya teliti, saya tanya, saya kumpulkan bukti-bukti sebagai seorang penegak hukum, umpamanya begitu. Saya ini penegak hukum. Saya harus kumpulkan bukti-buktinya, waktu ngelonte ada nggak buktinya, ada nggak saksi yang melihat, gitu loh. Ya. Betul nggak waktu di tempat perlontean itu ada. Nah, masa ngelontenya tahun berapa? Ternyata sing anake lonte iku tanggane bapake Pak Wisnu iku ngono ya, bapake keluargane ya mau iku umpamane ternyata setelah saya teliti iku cuma asumsi, cuman menuduh Pak Wisnu supaya namanya Pak Wisnu itu biar hancur, membunuh karakternya Pak Wisnu dengan cara menuduh
Pak Wisnu anak Lonte. Nah, tuduhan kan. Gitu loh. Itu gak bener setelah diteliti. Itu namanya penelitian. Kaya awakmu, ya. Awakmu, bapak emakmu itu gak duwe anak. Ya. Ternyata apa? Diadopsi karo bapakmu, awakmu kuwi. Kamu itu diadopsi sama orang tuamu. Ketika orang tanya ke keluargamu, ya, ketika orang bertanya ke keluargamu, ke orang tuamu, ke bapakmu, pasti bapakmu mengatakan apa? Kamu itu anaknya, dan ini istriku yang melahirkan kamu, padahal kamu itu anak Lonte, diadopsi dari anak Lonte, ngono lho. Jadi dol tinuku lho ya. Ya pasti akan apa? Oh iki anakku. Gus, mboyo dari rahimku. Duwe logika ora cacat ngono lho, Gus. Sik ngenteni sik. Iku ngejelan-jelan iki. Ngajak nangis sik. Saya akan rampak. Aku anu kepada diri kamu sendiri. Sambil tatap layar ya. Akun saya biar ya kuat. Kan? Sambil kalau saya ketanya ke Robito Alawiyah, dia akan meliu-liu, tetap akan ngaku. Tap layar ya. Tanya, kamu penipu enggak? Tap layar. Ada seorang penipu, maka dia tidak akan mau jujur. Akun saya biar aman. Karena akun saya selalu direpot oleh mukminat jahanam laknatullah neraka anak jadah. Paham nggak? Kamu tadi menyatakan ngomong kalau saya anak Lonte, bener nggak? Enggak sih berbobot kan loh iki. Iki wong-wong ora logika su. Loro hati toh. Ngono kena mental. Kalau diskusi dengan saya yang ilmiah, oke. Jadi sangat ilmiah, Gus. Jadi kemudian dari mempertanyakan atau membenarkan ini awal dari sebuah penelitian. Oke ya. Jadi sangat tidak pas ketika saya meneliti nasabnya Gus Auzi, saya bertanya kepada Gus Auzi. Kenapa? Karena saya meneliti berangkat dari pertanyaan besar. Saya tidak percaya dengan nasabnya Gus Auzi. Gitu. Sedangkan data tentang silsilahnya Gus Auzi ini sudah menyebar kemana-mana. Jadi saya akan nanya kemana? Ke orang-orang yang kenal dengan Gus Auzi. Gitu loh. Makanya kalau mau meneliti Robito dan neliti nasabah Alawi, jangan ke Robito. Nanti jawabannya pasti tetap dong. Dari pengetahuannya itu justru Kiai Mat itu tahu dengan modal pengetahuan. Kok kayaknya ada masalah dengan nasabah Alawi, makanya nyari datanya itu ke seluruh dunia gitu loh Pak. Ya, paham ya? Paham. Saya jawab. Lah ya. Iki lo ilmu sekondi. Meh ngajokno kredit mobil. Perlu profiling. Data bahwa betul Gus Auzi istrinya ini. Orang tuanya B-nya ini. Ya, kaya takok tonggo. Lah ini kan cacat logika namanya. Enggak, karena datanya. Apalagi, sebentar, saya belum selesai. Oke. Apalagi yang dibahas ini nasab. Ratusan tahun kapungkur, ribuan tahun kapungkur. Kok takon karo tonggo? Takon karo konco. Lah konco tonggo lu wis mate kabeh. Ya kan ngono? Apalagi berbicara lembaga. Hele. Cacat logika ini. Oke, sekarang saya jawab ya. Adapun kenapa kita harus tanya kepada orang lain? Karena datanya Gus Auzi ini dianggap palsu. Oke, kalau saya langsung ke Gus Auzi, pasti Gus Auzi nggak terima dong. Gus Auzi ini tiba-tiba kok mengaku cucunya si Pitung, sedangkan si Pitung itu adalah orang terkaya di daerah itu, gitu. Jadi karena Gus Auzi ini menginginkan kemuliaan instan, dia akan mengaku sebagai cucunya si Pitung. Oke, siap, tak jawab saya ini. Betul. Itu kalau secara individu, nek sing digoleki kuwi Gus Auzi, ya ning langitan kono. Betul nggak nasabe kuwi ono kan betul itu ya. Apa kata Kiai Rampak benar? Inilah yang diperbicarakan itu adalah klan Ba'alawi. Klan Ba'alawi di Indonesia itu ada lembaga khusus yang untuk mencatat sadahnya. Namanya Robito Alawiyah.
Ya silakan kalau ada orang yang Ojo terusno Gus, ya ojo terusno Gus. Ojo terusno. Ojo terusno. bukan individu. Ojo terusno Ya, yang Gus. dibahas ini kan sebentar. Ami Sam di bawah aja Ami, jangan biar kita aja Ami, enggak usah naik Ami. Yang Para habaib dibahas naik lah, ini di bawah saja. klan, Mohon maaf. klan. Tahu klan nggak? Klan, bukan individu, bukan. Ini yang dibahas adalah klan. Ketika ketika membahas adanya, yo silakan datang ke lembaganya. Orang mong dromol rono, jemimi rene, tapi gak ono jruntrungane. Itu lembaganya ada. Nek nyatane lanang, jantan tur duwe peli, ya teko ning lembagane, ono takose minimal tabayun. Ki nek wong Islam lho ya. Kecuali kuwi corong dajal, ora perlu tabayun. Nek dajal kan ora Islam ngono lho. Nek cara Islam tabayun. Itu yang betul itu. Siapa yang mengajarkan kayak begini? Pasti imat. Ini loh kayak si tuwean Wisnu, Kiai Rampok. Ini hanya nonton konten. Ngaku Islam itu toh cuman ngaku KTP-nya Islam doang. Bisa-bisa mentalnya mental ateis. Gitu loh. Kalau Islam punya tata cara. Ketika ada perselisihan ketidaksepamahaman, tabayun. Ayo datangi, lembaganya ada. Kalau melakukan tesis penelitian, datangi lembaganya. Yang dibahas Ba'alawi kan? Bukan cuma Rizik Syihab kan? Kalau bahasnya Rizik Syihab, saya no komen. Kalau yang dibahas Bahar, saya no komen. Kalau yang dibahas Ba'alawi, klan, sebuah kaum, sebuah keturunan, itu ada tempatnya tuh. Iku nek waras loh ya, tur nek duwe peli. Sudah belum? Sudah belum? Setelah. Sudah ya. Oke. Jadi begini ya. Gus, setelah, tak ngomong dulu. Gus, gak kesel dah main ngomong kayak mau. Ngomong karo wong pekok-pekok tambah pekok. Wes kowe wae nek ngono lah, ora kelas kudu. Awakmu ya. Oke ya, jadi begini loh Pak. Robito itu berdirinya kapan? Jadi jangan sampai Zen kembali menenang Jadi jangan dipolitisir, jangan seakan-akan kita ngurusin nasabnya Ba'alawi. Oh tidak, kita tidak ngurusin nasabnya Ba'alawi. Jadi adapun kita merambah ke nasab Ba'alawi karena pengakuan mereka sebagai dzurriyyah. Oke. Jadi mau tidak mau siapapun yang mengaku dzurriyyah, entah Ba'alawi, entah Hasan Alwi, entah Abu Mansur, semua pasti akan disinggung gitu loh. Jadi mohon dipahami bahwa di sini bukan fokus kepada neliti nasab Ba'alawi, tapi yang diteliti adalah bukti-bukti tentang legal formalnya nasab Ba'alawi. Itu loh. Jadi kembali lagi kepada dasar kenapa saya berstatement seperti ini. Dasar keberangkatan penelitian ini dilakukan itu karena menaruh kecurigaan bahwa Ba'alawi bukan sebagai dzurriyyah. Tapi adanya gelar Habib ini digunakan supaya melegitimate bahwa oh beliau-beliau ini adalah keturunan Sayyidina Muhammad SAW. Begitu loh Pak. Jadi paham ya? Oke. Itu jadi sah-sah saja dong, apalagi kalau ada yang menanyakan Kiai Imad ini legal formalnya apa melakukan penelitian. Oh no, tidak begitu. Jadi siapapun berhak melakukan penelitian dan karyanya ini bebas Pak mau menyebut, yang penting karya ilmiah ya, literasinya jelas, marojeknya ada, bisa disebut skripsi, bisa disebut tesis, bisa disebut karya ilmiah, bisa disebut disertasi. Oke, sekarang saya tanya, yang diteliti siapa? Masih nanya yang diteliti. Objeknya enggak saya tanya objeknya Pak, dulu. Pak, ini kajian pustaka Pak. Enggak gini loh Bang. Kalau saya meneliti adalah, semut, objeknya adalah semut. Ya, ketika saya meneliti suku, objeknya suku itu. Saya umpama. Ketika saya tanya, jenengan tadi kan ngomong penelitian daripada hasilnya Mukimat. Pertanyaan saya simpel sederhana. Objek yang diteliti oleh Kiai Imad itu apa? Titik. Awalnya saya ulangi lagi ya, gini loh Pak. Simpel aja jawabnya. Objek yang diteliti oleh Kiai Imad apa? Kebetulan yang mengaku dzurriyyah Nabi itu Ba'alawi. Objeknya Ba'alawi itu Pak. Ba'alawi. Oke, sepakat ya. Objek yang diteliti oleh Kiai Imad adalah Ba'alawi. Betul ya? Benar tidak? Ba'alawi. Jadi hipotesanya ya? Begini loh Pak. Sebentar. Sepakat gak? Sepakat dulu gak?
Nggot sik toh. Saya itu nggak Kalem. usah ditanya dipaksa sepakat atau enggak. Dengarkan dulu makanya. Ya, dengarkan dulu. Jangan. Enggak Pak, pertanyaan saya simpel. Jawabnya harusnya simpel. Yang diteliti Kiai Imad itu adalah Sadaf Alawi. Sepakat atau tidak?